Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Alhamdulillah, puji serta syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita memohonkan ampun daripada keburukan amal-amal kita. Salawat serta salam senantiasa tersampaikan, tersanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada seluruh para sahabat dan orang-orang yang senantiasa menjadikan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai petunjuk di dalam hidupnya. Alhamdulillah, ikhwani fiddin, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian pada pekan kali ini bersama kami insyaallah membahas satu tema tentang akidah, tentang tauhid. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas secara keseluruhan insyaallah tentang iman kepada nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu pasal yang keempat, al-iman bi asma'ihi ta'ala wa sifatihi, iman kepada asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik, di dalam kitab seorang muslim beriman kepada apa-apa yang kemudian telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nama-namanya al-husna. Asma husna, husna dari kata ahsan, yaitu bentuk dari muannas, bentuk feminim daripada kata ahsan itu husna. Dan ini mengikuti daripada kata depannya asma dari kata ismun. Ismun itu nama dan asma itu adalah nama-nama, jamak pluralnya dari nama. Asma wa sifat, dan itu sifatun, kalau sifat panjang dia sifatil ulya. Dan dalam nama dan sifat itu tidak disyirikan Allah Subhanahu wa taala dan tidak pula ditakwil sehingga kemudian orang menolak daripada makna tersebut. Wala yusabbihuha, dan tidak pula menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat makhluk al-muhaddits, yaitu muhadditsin itu atau kalau beberapa teman mungkin di Asy'ari ada mengatakan mukhalafatul lil hawadits muhadditsin, yaitu yang dibuat, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak pula disekutukan, tidak pula diserupakan Allah Subhanahu wa taala, fayukayyifuha aw yumathiluha, sehingga orang-orang menanyakan bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sifat Allah ketika Allah turun misalnya di thuluthul lail, di sepertiga malam, dan kadang-kadang nanti ada orang yang menyerupakan, yumathil. Maka nanti dalam asma wa sifat ada 4 hal yang itu tidak diperbolehkan dalam manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu paling utama yaitu masalah takwil. Masalah takwil itu ada ta'til, menolak daripada asma wa sifat, sedangkan Allah menyebutkan, tidak diperbolehkan menolak. Dan tidak pula tamtsil, yaitu menyerupakan daripada apa yang sudah Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an mengenai asma wa sifatnya. Dan tidak pula diperbolehkan tahrif, menyimpangkan daripada maknanya tersebut, karena Allah menyebutkan maknanya secara zahir. Nanti kita bahas secara dalil naqliyah dan akliyahnya, dalil Al-Qur'an, As-Sunnah, dan kemudian dengan dalil logika, dalil yang itu diperbolehkan logika mengikuti daripada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika mahal fa huwa innama yuthbitullahu ta'ala ma athbata li nafsihi, dan ini adalah tempat di mana ketika Allah menyebutkan asma dan sifat adalah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Jadi bukan alim yang menetapkan, bukan para nabi yang menetapkan, akan tetapi pertama kali yang mengabarkan asma sifat tentang Allah Subhanahu wa taala, yang mensifati dirinya, menamakan dirinya sendiri dalam Al-Qur'an, dan kemudian ditetapkan oleh rasulnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yanfi anhu ta'ala manafahu an nafsihi, dan Allah kemudian meniadakan, menafik apapun
yang berkaitan dengan kekurangan dan aib yang itu terjadi pada makhluk-makhluknya, ijmalan wa tafsilan, dan itu disebutkan baik secara sempurna atau secara terperinci. Dan dalil yang pertama tentang asma wa sifat ini, ikhbaruhu ta'ala binafsihi an asma'ihi wa sifatihi. Allah yang langsung mengabarkan dalam Quran surah Al-A'raf ayat yang ke-180, kita bahas walillahil asmaul husna, dan bagi Allah asmaul husna, nama-nama yang indah, nama-nama yang baik, fad'uhu biha, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Maka di sini masuk ke dalam salah satu adab-adab berdoa, bukan langsung meminta hajat, ya Allah sembuhkan aku, tidak, tapi sebut nama Allah, ya Syafi, ya Syafi, isfini anta syafi, la shifa'uka illa shifa'uka sifa'an la yughadiru saqama. Maka di situ disebutkan salah satu adab-adab berdoa, ya Razik, Allahumma barik lana fima razaqtana, ya Razik misalnya. Maka di situ adab-adab salah satunya berdoa adalah menyebut daripada nama-nama Allah. Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ih, dan perintah dari Allah dengan kemudian berdoa menyebut daripada nama-namanya, yaitu wa dzarul ladzi, tinggalkan orang-orang yang menyimpang daripada nama-nama tersebut. Karena orang-orang Arab Quraisy dari nama Allah mereka simpangkan dengan Al-Lata, dari nama Aziz disimpangkan dengan nama Uzza, dari Mannan disimpangkan menjadi Manat. Maka di situ nama-nama berhala mereka namakan dengan salah satunya, ini kami lihat dalam tafsir Al-Jalalain dan tafsir Ibnu Katsir, tafsir Quranul Azim, disebutkan yang dimaksud dengan yulhidun fi asma'ih adalah yang menyimpangkan. Salah satunya nama Allah Aziz, Allah Azizun Ghafur, misalnya Aziz disimpangkan dengan Uzza oleh mereka. Maka di situ ada salah satu pentolan Quraisy namanya Abdul Uzza, betul? Di situ kemudian Al-Mannan diganti Manat, Al-Lata ganti daripada Allah Subhanahu wa taala, Al-Lata, Uzza wa Manat. Itu nama-nama berhala di kafir Quraisy, termasuk berhala yang paling besar. Sayajzauna ma kanu ya'malun, karena mereka yang menyimpang itu akan diberikan balasan terhadap apa-apa yang telah mereka lakukan. Dan kemudian dalam Quran surah Al-Isra juga 110 bisa dibaca, qul du'allaha aw du'ar rahman. Qul du'allah, katakanlah berdoa kepada Allah atau berdoa kepada Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna, apapun yang kemudian engkau serukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka falahul asmaul husna, maka di situ ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya seperti Sami'un Basir, Alimun Hakim. Sami' Basir yaitu mendengarkan, melihat, Alim Allah Maha mengetahui, Hakim Maha bijaksana, wa Qawi Maha kuat, Aziz Maha perkasa, wa Latifun Khabir Maha lembut dan teliti. Dan selanjutnya wa annahu kallama Musa taklima, dan Allah mempunyai satu sifat dan nama juga yaitu kallam, sifat Allah Subhanahu wa taala yaitu kallam, wa annahu kallama Musa taklima. Di situ ada satu penekanan, kallama Musa taklima, maka di situ adalah salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala yaitu kalam, dari sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Dzatiyah yang melekat dari diri Allah Subhanahu wa taala, Allah itu berbicara, dan kemudian kalam daripada sifat perlakuan. Allah sendiri mempunyai cara dan kemudian berbicara, menyampaikan entah dengan seruan bagaimanapun, Allah mampu kemudian melakukan hal itu semuanya. Wa annahu istawa 'alal arsy, dan kemudian Allah juga mempunyai mensifati dirinya istawa 'alal arsy, dan ini dari sifat yang disifatkan oleh Allah bagi Allah Subhanahu wa taala sendiri. Wa annahu khalaqa biyadayhi, dan Allah menciptakan dengan tangannya, kedua tangannya, dan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala adalah di sisi kanan kedua-duanya. Dan itu tidak serupa sekali lagi dengan makhluknya. Wa annahu yuhibbul muhsinin. Nah, dari salah satu sifat Allah mencintai muhsinin, wa radiya 'anil mu'minin, ridho. Itu sifat Allah Subhanahu wa taala.
Wa ila dzalika min sifati dzatiyah wal fi'liyah, dan ini sifat-sifat dzatiyah yang itu melekat dari diri Allah, dan sifat yang fi'liyah perlakuan dari Allah. Sifat ridha adalah perlakuan dari Allah Subhanahu wa taala ketika orang menepati daripada syarat ketika mereka beriman, Allah ridho kepadanya dan sebaliknya. Dan kemudian kamaji'ihi wa nuzulihi wa ityanihi, dan seperti datangnya Allah, turunnya Allah di sepertiga malam, dan itu adalah sifat fi'liyah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah kabarkan setiap sepertiga malam akan turun, maka di situ pasti Allah turun di sepertiga malam. Dan ini tidak boleh dipertanyakan, bagaimana Allah ketika turun di Australia? Bukankah di Australia saat ini misalnya sudah tengah malam, sudah turun sekarang berarti. Kalau misalnya di Indonesia belum turun, apakah Allah turun hanya di Australia di saat itu dan kemudian di saat ini tidak? Maka itu tidak boleh dipertanyakan. Dan Allah Subhanahu wa taala la yus'alum amma yaf'alun walakin hum yus'alun, akan tetapi mereka yang ditanya. Allah tidak ditanya tentang apa yang diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi manusia yang dipertanyakan tentang apa yang mereka perbuat. Wa nataqa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika kemudian Nabi diserukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kabar daripada Rasul. Dalil yang kedua, kabar dari Rasul, dan itu kita lihat dalam hadis-hadis yang sahih. Kita lihat hadis yang pertama, yadhakallahu ila rajulain yaqtulu ahaduhumal akhar kilahuma yadkhulul jannah, yaitu Allah tertawa melihat dua orang yang saling membunuh dan kedua-duanya masuk ke dalam jannah. Yaitu ketika kafir Quraisy diperangi oleh kafir Quraisy memerangi kaum muslimin di perang Badar misalnya. Di perang Badar tersebut ada para sahabat yang dibunuh oleh kafir Quraisy, dibunuh para sahabat ini. Dan sahabat ini sudah masuk ke dalam Islam, tentu masuk ke dalam Islam, dan mereka meninggal dunia terlebih dahulu. Ketika di perang Uhud, sebelum perang Uhud, kafir Quraisy yang membunuh ini masuk ke dalam Islam. Walaupun belum sholat, ada satu sahabat yang itu belum sholat sama sekali, langsung masuk ke dalam Islam. Maka disebutkan oleh para sahabat dia adalah syuhada pertama yang belum sholat sama sekali, namun dijanjikan surga oleh Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tertawa melihat kejadian ini, yaitu dia dibunuh oleh orang kafir, tapi kafir ini ternyata masuk ke dalam Islam dan terbunuh juga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kilahuma fil jannah, dan kedua orang ini, sahabat ini, masuk ke dalam jannah. Masya Allah, mereka keduanya masuk ke dalam jannah. Wa qawlihi la yazalu jahannam yulqa fiha, dan daripada hadis Rasulullah SAW, dan senantiasa la yazal, dan masih terus menerus la yazal, tidak berhenti, jahannam yulqa fiha, dimasukkan daripada bahan bakar di dalam jahannam. Orang-orang akan dimasukkan ke dalam jahannam, dan kemudian wahiyya taqul, sedangkan jahannam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, hal mim mazid, ada yang mau dimasukkan? Saking luasnya jahannam, ada yang masih mau dimasukkan wahai Allah Subhanahu wa taala, ditanya oleh jahannam. Jahannam adalah makhluk yang saat ini sudah ada, jannah juga sudah ada, an-nar sudah ada. Dalam hadis dan kitab Umdatul Ahkam, Rasulullah SAW menjelaskan masalah panasnya di siang zuhur. Ketika itu diperintahkan untuk mengakhirkan sebentar agar kemudian ada bayang-bayang yang itu menutupi tubuh para sahabat. Para sahabat di tanah Arab itu dari dinding ke dinding, akan masuk ke Masjid Nabawi itu lewat dari dinding ke dinding, jadi nempel agar kemudian tidak terkena sinar matahari saking panasnya. Karena panas daripada zuhur itu min faihi jahannam, daripada hembusan-hembusan api neraka yang setiap tengah hari digelegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya sudah ada. Dan artinya dalam hadis tersebut juga dari hadis dalam kitab Umdatul Ahkam itu, riwayat dari Bukhari Muslim, itu menunjukkan setiap kita jam 12 siang di waktu-waktu istiwa, maka disuruh diakhirkan, digelincirkan dahulu, karena di situ waktu istiwa, matahari tepat di atas ubun-ubun kita, sangat panas. Di situ menghormati waktu, Allah kemudian juga memanaskan jahannam di setiap waktu itu. Nah, ini jahannam bertanya, hal min mazid, ada tambahan lagi? Ditanya oleh jahannam, hatta yad'a rabbul izza fiha rijlah, sampai Allah masukkan kakinya ke dalam jahannam. Wa fi riwayatin qadamah, atau kemudian qadamah. Rijlah itu ini dari ujung
ujung daripada taraf asabi' rijl, yaitu ujung jari-jari kaki sampai ke lutut, ini namanya rijlah. Kalau sampai ke ini namanya fakhidun, yaitu paha. Sedangkan qadam itu dari mata kaki sampai ke ujung daripada jari-jari kaki, qadamah, atau dimasukkan qadamah. Fayanzawiya ba'duha ila ba'din, sampai isi daripada itu meluber dari sisi satu ke sisi yang lainnya. Fataqul qattun qattu qat, itu bahasanya cukup. Bisa bahasanya yakfi. Kalau yakfi cukup katanya. Tapi kan qat itu artinya cukup, sudah sangat mendesak, tolong jangan diteruskan, gitu bahasanya itu. Artinya jahanam ketika dimasukkan kaki Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang seluruh daripada ahlul maksiat telah dimasukkan, walaupun mereka beriman dan akan dikeluarkan oleh Rasulullah SAW, itu belum cukup memenuhi. Orang kafir, orang musyrikin sudah dimasukkan, belum cukup untuk memenuhi daripada jahanam sampai dimasukkan kaki Allah Subhanahu wa taala. Dan disuruh diminta berhenti oleh jahanam sendiri. Wa qawlihi yanzilu rabbuna ila sama' dunya kulla lailatin hinna yabqa thuluthul lail. Dan kemudian Allah Rabb Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di setiap malam, kulla lailatin. Artinya ini tidak ditentukan malam apapun. Kulla lailah, artinya kulla lailatin. Lailatin bentuk daripada nakirah, tidak ada alif lam di depannya. Ini bentuk yang itu umum. Di setiap malam apapun, yang ada di dunia ini, Allah turun thuluthul lail, di sepertiga malam di tempat tersebut. Dan Allah kemudian berfirman dalam hadis qudsi ini, may yad'uni asfa astajib lahu, barang siapa yang berdoa kepadaku maka pasti akan kuijabahi, barang siapa yang meminta kepadaku pasti akan aku berikan, dan barang siapa memintakan ampun pasti aku ampuni. Wa qawlihi lillahi asyaddu farhan, Allah asyaddu farhan, Allah sungguh sangat berbahagia bitaubatin abdihi min ahadikum, sangat berbahagia dengan taubatnya seorang hamba di antara kalian, birahilatihi, yaitu hadis tentang ada seseorang yang itu dalam keadaan yang sangat penat, istirahat di padang pasir, membawa tunggangan unta dengan perbekalannya. Di saat itu untanya tersebut, dia istirahat sebentar, terpejam, hilang untanya, dicari di sana sini, tidak jumpa, sampai kemudian dia berjumpa, kemudian terima kasih ya Allah, alhamdulillah ya Allah, anta abdi wa anna rabbuk, sampai dia terbolak-balik berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatakan, ya Allah terima kasih, engkau adalah hambaku, aku adalah Rabbmu, sampai terbalik. Dan Allah lebih asyaddu farhan, lebih berbahagia kepada orang yang taubat melebihi seorang yang dalam perjalanan hilang benda-bendanya tersebut, sampai dia jumpa saking senangnya. Seperti kita, kendaraan yang mewah saat itu unta, kalau sekarang mungkin apa? Mungkin orang bilang Arpad cukup mahal, misalnya Arpad, taruhlah Arpad, kemudian kita bawa bekal makan, akan pergi ke Pekanbaru, sampai di sore kita tinggal makan sebentar, hilang mobil tuh, cari sana sampai kemari, telepon polisi tak jumpa, sampai rupanya ada di balik pohon misalnya, tiba-tiba ada, jumpa lagi dia. Di situ tentu sangat gembira sekali, artinya sudah hampir separuh nyawanya hilang, jumpa lagi. Dan kemudian hadis pertanyaan Rasulullah SAW kepada jariyah, kepada budak perempuan, Ainallah, di mana Allah Subhanahu wa taala? Faqalat, maka dia menjawab. Lihat, ini salah satu penekanan dan bantahan bagi orang-orang yang mengatakan Allah itu ada di mana-mana. Allah ada di mana-mana. Maka di sini bantahannya kepada budak perempuan yang mengurus salah satunya di rumah tangga Rasulullah, ditanya oleh Rasulullah, Ainallah, di mana Allah? Allah fis sama, ditunjuknya langit. Allah fis sama. Karena kemudian bertanya, ana man, aku ini siapa? Qalat anta Rasulullah, engkau adalah utusan Allah. A'tiqha fa innaha mu'minah. Maka kemudian aku bebaskan dia dari budak perbudakan, statusnya sebagai budak, karena dia adalah seorang mukminah. Wa qauluhu, dan katanya, yaqbidullah al-arda yaumas samawat yaumal qiyamah wa yatwis sama biyaminihi. Dan ini Allah menggenggam langit di saat, menggenggam bumi di saat hari kiamat, dan kemudian menghamparkannya kembali dengan biyaminihi, dengan tangan kanannya. Tsumma yaqul anal malik,
Anal Malik, dan kemudian Allah di saat itu telah di hari kiamat mengumpulkan daripada bumi, dihamparkan, dikumpulkan di yaumil mahsyar seluruh manusia. Allah kemudian berfirman kepada seluruh makhluk yang ada, jin dan manusia, Anal Malik, aku adalah raja. Maksudnya aku adalah raja di raja. Ainal mulukul ard, di mana raja-raja yang ada di dunia selama ini. Dan itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, penetapan daripada salafus saleh, generasi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan a'immatul arba'. Nah, di sini ada perkataan menarik nanti tentang bagaimana sifat Allah ketika ditanyakan. Nah, di sini kita lihat bahwasanya wa'adamu ta'wiluhu, mereka tidak mentakwil sama sekali daripada 4 mazhab. Imam Ahmad, Abu Hanifah, Syafi'i, Malik tidak mentakwil, mencari-cari makna yang lain daripada apa yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Aw raddihima, tidak pula ditolak. Aw ikhraj an zahiriha, dikeluarkan daripada makna zahir, tidak pernah. Falam yuthbit anna sahabiyan wahidan ta'awwala sifatan min sifatillah, tidak pernah ditetapkan di dalam hadis atau riwayat seorang sahabat mentakwil daripada sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah yuhibbul muhsinin, yadullah ma'al jamaah, tangan Allah di atas jamaah, misalnya seperti itu. Ya sudah, tangan Allah di atas jamaah, tidak pernah kemudian ditakwilkan dengan yang lainnya. Allahu alam. Kemudian kita lanjutkan, aurat dihima, tidak pula menolaknya daripada hal itu. Bal kanu yu'minuna bimadululiha, akan tetapi beriman dengan apa yang telah ada di dalam Al-Qur'an, dengan yang ditunjukkan di dalam Al-Quran. Wa yahmilunaha an zahiriha, membawa kepada makna daripada zahir daripada asma dan sifat tersebut. Wa hum ya'maluna anna sifatullah ta'ala laysat ka sifatil muhadditsin, dan mereka sangat mengetahui bahwasanya sifat Allah tentu saja ketika disebutkan di dalam Al-Quran tidak sama dengan sifat daripada makhluknya. Wa qad su'ila Imam Malik, nah ini Imam Malik pernah ditanya rahimahullah ta'ala an qawli azza wa jalla Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. At-Taha ayat yang kelima ditanya tentang Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, 'alal arsy istawa, di atas arsy dia beristiwa. Faqala al-istiwa ma'lum. Istiwa itu maklum, telah diketahui. Allah beristiwa itu adalah sesuatu yang diketahui. Wal kaif majhul, bertanya bagaimana istiwa Allah, samakah bersinggasana beristiwanya seseorang di atas singgasananya para raja, para kaisar yang ada di dunia, sama atau tidaknya. Kaif itu tidak diperbolehkan, majhul tidak diketahui. Wasu'alu anhu bid'ah, bertanya tentang itu adalah bid'ah. Bid'ah dalam artian ini sesuatu yang dimula-mulakan, tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat dan tabi'in. Kaifa ra'asy istawa, bagaimana kemudian Allah beristiwa di atas arsy, itu tidak pernah ditanyakan oleh orang-orang yang mengimani asma wa sifat. Imam Syafi'i, wa kana Imam Syafi'i rahimahullah yaqul, dan Imam Syafi'i pernah berkata, lihat ini para mazhab Syafi'i dalam ibadah kepada Allah, dalam akidah kepada Allah Subhanahu wa taala, berkata amantu billah, aku beriman kepada Allah, wa bima jaa 'anillah, dengan apa-apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, ara muradillah, dengan apa yang dimaksudkan Allah Subhanahu wa taala, wa amantu bi rasulillah, dan aku beriman kepada Rasulullah, wa bima jaa an rasulillah ala muradi rasulillah, dan aku beriman kepada apa yang didatangkan oleh Rasulullah dan atas maksud daripada Rasulullah SAW. Tidak kemudian maksudnya ini seperti ini, sepertinya maksudnya seperti ini, tidak. Tapi apa yang dimaksud dari Rasulullah seperti itu yang kemudian diimani oleh Imam Syafi'i. Wa kana Imam Ahmad, dan Imam Ahmad juga berkata rahimahullah ta'ala, innallaha yanzilu ila sama'id dunya wa innallaha yara yaumal qiyamah. Allah itu turun ke langit dunia dan Allah itu melihat di yaumul qiyamah. Yura, dan yura, dapat dilihat di yaumul qiyamah, kecuali oleh orang-orang yang kafirin wa musyrikin. Wa yadhak wa yaghdab, Allah itu tertawa dan marah. Wa yarda wa yakrah wa yuhib, Allah meridhoi, Allah membenci, Allah mencintai. Ka'ayyumin ka'ayyaqul, seakan-akan Imam Ahmad sedang mengatakan, aku beriman kepada hal yang seperti itu dan membenarkannya, la bi kaifin wala ma'nan, tanpa kemudian aku bertanya tentang maknanya bagaimana, tanpa kemudian aku bertanya bagaimana
kejadian daripada Allah ketika marah bagaimana, Allah ketika kemudian mencintai bagaimana, tidak. Yakni annana nu'min billahi ta'ala yanzilu wa yura, dan maknanya adalah dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah turun, ketika Allah dapat dilihat dan lain sebagainya. Bal nufawwid, dan di sini walakin la na'lam kaifa nuzul, walaupun kita tidak tahu bagaimana turunnya Allah Subhanahu wa taala, Syekh Abu Bakar Az-Jazairi mengatakan walar ru'ya, walaupun kemudian tidak melihat, istiwa, dan tidak tahu bagaimana istiwanya Allah, melihatnya Allah, walal ma'nal hakiki dzalika, dan tidak pula makna hakikinya bagaimana, walaupun tidak tahu. Bal nufawwidul amra fi ilmi dzalika ilallah, maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu istiwa Allah bagaimana, maka langkah dari Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, imam daripada Masjidil Nabawi, maka di sini dikatakan kita serahkan semuanya kepada Allah, karena Allah yang paling tahu tentang apa yang dikatakannya sebagai qail, sebagai yang mengabarkan, yang berkata tentang sifat-sifatnya sendiri. Nah, ini tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kita mengetahui laisa kamitslihi syai'un. Ini yang menarik, nanti kita bahas tentang dalil akliyah. Yang pertama kita percepat. Masih cukup waktu insyaallah. Baik, yang pertama dalil akliyah, Allah mensifati dirinya wasamma nafsah, dan kemudian mensifati dirinya, memberikan nama bagi zatnya, walam yanhana an wasfihi, tidak kemudian melarang. Ketika ada orang-orang yang menolak asma Allah itu hanya 7 saja. Allah punya alam, kalam, kudrah, basar, sami' wal iradah. Mereka ada yang seperti itu. Teman-teman misalnya ada yang di Asy'ariyah mengatakan hanya 7 saja sifat Allah. Akan tetapi di dalam Quran lebih daripada 7 sifat tersebut, dan Allah tidak melarang kita menetapkan. Maka di sini dalil yang paling kuat daripada dalil logika, Allah sendiri tidak melarang. Tidak ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya di situ Allah sendiri yang langsung menyebutkan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Walam ya'muruna bita'wiliha, tidak menyuruh kita untuk mentakwilnya. Tidak kemudian melarang kita untuk manusia menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi membawa pada zahir makna. Dan kemudian innana idzan wasafana biha naqul qad syabbahna bi khalqihi falyalzumna idzan ta'wiluh. Maka di sini ada orang-orang kalau dikatakan kalau seandainya kita mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa sifat yang itu ada sama makhluknya, maka kita wajib mentakwil. Apakah ini masuk akal? Maka di sini tidak masuk akal, karena sesungguhnya Allah sendiri tidak mentakwilnya. Wa in asbahna mu'attilin nufat li sifatillah mulhidin fi asma wa huwa yata'awad mulhidin. Dan bahkan ketika seorang muslim justru mentakwilkan dan ditakwilkan, dalam artinya ketika kita cari makna yang lain, tentu makna aslinya ini hilang. Tidak kita bawa kepada makna zahir daripada nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini sudah terjadi yulhid, yaitu penyimpangan, masuk ke dalam surat yang tadi Al-A'raf 180 tadi, alladzi yulhidu, yang diperintahkan untuk ditinggalkan. Yang kedua, alaysa min nafasifatin min sifatillahi ta'ala khaufan min tashbih, bukankah orang yang meniadakan daripada sifat-sifat Allah, mereka takut untuk mentashbih Allah Subhanahu wa taala, menyerupakan Allah Subhanahu wa taala kepada sifat daripada makhluk, maka meniadakan daripada sifat-sifat Allah yang telah ditetapkan tersebut, justru orang tersebut sedang menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Fafarra minhu ilan nafyi wa ta'til, maka orang yang kemudian menganggap kalau kita mengatakan seperti ini kita mentashbih, maka tidak diperbolehkan. Maka di sini justru mereka meniadakan daripada sifat Allah dan mentaktil, menolaknya, dan ini termasuk kabiratain di dalamnya, yaitu dosa-dosa besar di dalam hal seperti ini. Yang kedua kita lanjut. Afala yakunu minal ma'qul idzan, bukankah termasuk yang dapat kita logikakan, wal hal hadhihi ayyusaful barri ta'ala bima wasafa bihi nafsah wa wasafa bihi rasul ma'a i'tiqad anna sifatillahi ta'ala la tushbihu sifatil muhadditsin. Bukankah masuk akal kalau seandainya Allah itu sah untuk menetapkan nama dan sifat bagi dirinya, dan itu tidak sama dengan makhluknya,
Kama anna dzatahu azza wa jalla tushbih dzawatil makhluq, sebagaimana zat Allah itu tak sama. Zat daripada Allah Subhanahu wa taala itu tak sama dengan makhluk. Maka ketika Allah, Rasul menetapkan nama dan sifatnya itu sah. Tidak boleh kemudian kita mengatakan kalau kita tetapkan al-quwwah itu sama kita dengan menetapkan Allah mempunyai kekuatan dan makhluk mempunyai kekuatan. Dan ini adalah sesuatu yang sudah menyimpang daripada makna. Yang ketiga, al-iman bisifatillahi ta'ala la yastalmu tashbih. Iman kepada nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala tidak selalunya kita mentashbih. Ketika kita menyebutkan yadullah kilahuma yaminan, kedua tangan Allah itu di sebelah kanan. Kemudian kita tak boleh menyebutkan gitu, kedua tangan Allah itu yaitu keadilan Allah. Tidak boleh kita simpangkan kepada makna seperti itu, karena sifat daripada sifat Allah tersebut tidak sama dengan sifat makhluk. Dan sah kita menyebutkan yadullah ma'al jamaah. Misalnya Allah mempunyai al-qudrah. Ada orang-orang menafikan sifat qudrah, yaitu sifat kuasa bagi Allah Subhanahu wa taala, karena di situ ada makhluk yang punya kuasa dan kuah mereka tetapkan, padahal kekuatan itu ada pada makhluk. Nah, di sini mereka ngambil sebagian, meninggalkan sebagian daripada nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini wal muslim idh yu'min bi sifatillah, dan muslim ketika beriman kepada sifat Allah wa yasifu biha la ya'taqidu abadan, tidak selalunya berkeyakinan bahwasanya tangan Allah Subhanahu wa taala itu sama dengan tangan makhluknya. Dan di sini Quran surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai ke yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Lam yakul lahu kufuwan, ini lam yakun, tidak mungkin terjadi kufuwan yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala seorang pun. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, dan Allah tidak ada yang menyerupai sesuatu apapun, wa huwas samiul basir, Allah Maha melihat dan Maha mendengar. Dan ini perkataan daripada para pemazhab tentang bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala, apa yang datang di dalam Al-Qur'an, sesuatu yang menarik untuk kemudian kita cermati tentang iman atau tauhid asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di situ ada banyak di dalam Al-Qur'an. Baik, Allahu a'lam bishawab. Ini kita lanjutkan setelah Isya nanti insyaallah, tanya jawab seputar ini atau yang lainnya. Allahu a'lam bishawab. Kami kembalikan kepada Pak Rista. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.